Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran PPKN. Semoga kalian selalu sehat dan bisa terus mengikuti pelajaran meskipun masih dalam kelas daring ya. Yang penting pacu terus semangatnya supaya bisa menjadi yang terbaik. Jangan lupa selalu berdoa dalam setiap mengawali pekerjaan apapun itu. Nah, supaya Allah memudahkan semua langkah-langkah kita. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya betapa pentingnya sebuah ideologi bagi sebuah bangsa, yang mana ideologi itu sangat diperlukan untuk kelangsungan sebuah negara supaya lebih mudah dalam mewujudkan tujuan. Nah, salah satunya yaitu memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Nah, anak-anakku sekalian, ideologi itu ibarat fondasi. Sebuah bangunan dengan fondasi yang kuat akan bisa menopang tembok dan juga atap. Nah, sehingga tidak mudah roboh meskipun ada goncangan. Begitu juga dengan sebuah negara, jika ideologi kita Pancasila sebagai fondasi bangsa dan negara itu selalu kuat, maka insya Allah negara kita ini akan selalu tenang dan selalu tentram, dan tidak akan ada kericuhan yang bisa menggoyahkan ataupun menghancurkan negara kita. Nah, bagaimana caranya supaya landasan negara itu bisa kuat? Nah, semua itu ada di tangan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Sebagai bangsa yang ingin negara ini aman dan juga damai, kita harus menghindari perselisihan, menghindari perpecahan dengan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan siapapun. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, beda ras, beda budaya dan juga beda golongan, kita harus tetap bersatu dalam menegakkan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali ya, dengan 2 agenda yang berbeda juga. Nah, setelah usai melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan apa? PPKI ya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Sunbi Inkai. Nah, dengan anggota berjumlah sekitar 21 orang, dan ini diketuai oleh siapa? Yaitu Insinyur Soekarno dengan wakilnya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, anak-anakku, setelah Indonesia mendengar kekalahan Jepang di Perang Dunia II dan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu, sehingga Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau disebut dengan vacuum of power. Nah, keadaan tersebut timbul karena Jepang kalah dan sekutu belum datang pada saat itu. Pada tanggal yang sama, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia secepatnya merdeka. Ya, akan tetapi kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Diingat, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan usaha dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah ya. Pada kesempatan ini pula anggota PPKI ditambah 6 tokoh. Nah, menjadi berapa? Ya, menjadi 27 orang. Hal tersebut karena PPKI memiliki suatu nilai strategis ya, dan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI adalah bentukan dari Jepang. Nah, penambahan anggota tersebut menegaskan bahwa PPKI adalah bentukan bangsa Indonesia. Setelah terjadi berbagai perundingan dan pembahasan dari berbagai golongan, baik golongan muda maupun golongan tua, yang dilakukan di Rengas Dengklok
ya. Kemudian diteruskan di Rumah Laksamana Maida yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 1 Jakarta. Pembahasan tersebut yaitu menghasilkan kesepakatan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Nah, sidang PPKI tersebut menghasilkan berbagai keputusan, yaitu diantaranya yang pertama menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya berisi tentang dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden pertama Indonesia. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Bersamaan dengan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI, ya, ditetapkan pula Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut karena rumusan dasar negara Pancasila telah termuat dalam alinea keberapa? Ayo, dalam alinea keberapa? Ya, alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut telah sah dan otentik, ya, sebagai dasar negara dari negara Republik Indonesia. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mensahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dalam alinea keempat, ya, mencantumkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting dalam sidang ini adalah perubahan rumusan dasar negara yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta. Nah, 7 kata setelah ketuhanan yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Muhammad Hatta dalam sidang PPKI menyatakan bahwa masyarakat Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan tersebut itu disampaikan sebagai masukan sebelum sidang yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang, ya, yang bertugas di Indonesia Timur yang bernama Nishijima. Nah, dengan jiwa kebangsaan para pendiri negara kemudian menyepakati perubahan tersebut, Piagam Jakarta, ya. Dengan demikian sila pertama pada Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai kisah pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, Muhammad Hatta menuturkan dalam memoirnya yang dikutip dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Nah, kalian bisa baca di buku pelajaran, ya. Nah, anak-anakku sekalian, rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat kalian lihat selengkapnya di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena yang mana setiap hari Senin pagi kita selalu melaksanakan upacara bendera dan selalu membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian pasti semua ingat dan pasti semuanya hafal bagaimana isi Pancasila tersebut. Ayo, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian,
proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bisa dilukiskan dengan peribahasa Roma tidak dibangun dalam semalam, dalam sekejap, ya. Ungkapan tersebut benar adanya. Jadi dibutuhkan proses panjang dalam merintis kesuksesan. Begitu juga dengan perumusan dasar negara. Proses perumusan dasar negara memerlukan waktu yang sangat panjang, berliku, dan penuh perjuangan oleh para pendiri-pendiri negara. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Demi apa? Demi bangsa Indonesia. Nah, dari sini bisa kita petik hikmahnya, bahwasanya setiap kesuksesan itu harus ada perjuangan. Apapun tujuan kita, apapun keinginan kita, asalkan itu positif, kita percaya pasti Allah akan memberikan jalan terbaiknya untuk kita. Jadi jangan sampai ada kata menyerah, jangan sampai ada kata saya tidak mampu, saya tidak bisa. Kalau belum dicoba, jangan keburu kalian menyerah, ya. Ibarat kata, jangan sampai menyerah sebelum perang. Nah, sukses dengan perjuangan yang sangat luar biasa itu akan membuat kepuasan tersendiri. Jadi anak-anakku sekalian, kalaupun kalian pengen pinter di bahasa Inggris, pengen pinter di IPA, pengen pinter di matematika, harus belajar dengan rajin di pelajaran apapun, ya. Sesuaikan dengan bakat kalian, dengan minat kalian, dengan keinginan kalian. Kalau suka di bidang olahraga, monggo kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah dengan kegiatan olahraga, ya, atau apapun itu. Jadi kalian gali potensi kalian, kalian gali bakat kalian, supaya apa? Supaya keluar yang menjadi keinginan kalian bisa terwujud dengan usaha yang maksimal, ya. Jadi untuk anak-anakku, demikian tadi materi PPKN kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Tolong disimak baik-baik, nanti untuk tugas videonya menyusul, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.